Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam rahmatan wa maghfiratan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa li ahli baitihi wa li ulama'i ummatihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Pertama, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta para sahabat beliau sekalian. Hormat dan ta'zim daripada ulun Tuhan kepada yang mulia Guru Gedayung Mandum, Guru Gedayung bersama Abu Raja Musi Masjid, di mana orangnya akan dipercayakan ke ulun Tuhan untuk membaca rukun 2 al-khutbah. Kepada seluruh panitia pembangunan masjid, kepada seluruh para jamaah salat Jumat di Masjid Al-Furqan yang mulianya yang akan berhadir pada hari yang bertuah ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah nebi kesempatan kepada kedanyo sampai uronyo mantang kedanyo jita ibadah puasa Ramadan, sembahyang Jumat dan juga ibadah puasa yang hari ke-30 yang buklam terawih itu malam 20 uronyo adalah hari 30 Ramadan dan besok hari insyaAllah kita dipastikan akan tamur raya karena kagenap Ramadan ke-20 urut. Izinkan sedikit ulun menyampaikan menyangkut dengan berhari raya, mengambil hari raya 1 Syawal. Sebelumnya ramai yang bertanya Mbak Ulun Tuan, kadang ke WA, kadang kita yang langsung, pajan nabati kita yang tamur raya. Ulun Tuan jawab, tapreh pengumuman daripada menteri. Ya, tapreh pengumuman daripada menteri yang kebulan di Jakarta ini, ataupun tak dengar menyenadih bulan baru tu. Man ternyata baru ya kebulan, bak katanya hana mungkin di bulan. Karena ujian, karena mendung, sehingga dalam rumus adalah ketika hana di bulan puasa Ramadan nyo tak genapkan 20 huro saban lagi bulan Sya'ban. Mai 20 sekurang Sya'ban hana bulan genapkan Sya'ban 30 hari baru mengambil 1 Ramadan. Ketika 29 Ramadan ya bulan hana di bulan maka tak genapkan Ramadan 30 hari. Buat kagenap 20 huro baru tacok 1 Syawal. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah. Tapi huronyo kena yang kagemur raya. Hai, nasyid. Nah, yang galom. Kipan cara teman sampai beda bak murah raya. Ya, tuku mandum nyo yang ingin Tuan sampaikan bacut. Ada 3 macam kaifiat cara untuk tamur raya menasyid batung puasa.
Yang pertama, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatih. Berpuasalah kamu dengan sebab melihat bulan Syawal, bulan Ramadan, hilal Ramadan, waftiru li ru'yatih, dan berhari rayalah karena juga melihat anak bulan Syawal. Fa inna ghumma alaikum, maka jika mendung tidak bisa melihat bulan, tidak bisa melihat bulan Ramadan karena mendung di akhir Sya'ban, atau tidak bisa melihat bulan anak bulan Syawal karena mendung di akhir Ramadan, maka fakmilu salasina min Sya'bana, maka genapkan 30 hari bulan Sya'ban. Menyebatung puasa pun menyentuh urut raya, maka genapkan Ramadan 30 hari baru tamu raya. Maka metode pertama cara muraya adalah dengan melihat ru'yah, melihat bulan. Ya, ngan takalan belian kadih. Ketika belian kadih geu leur yang kemudian geisasi leur yang kalian ba kadi di sisi kadi, geisasi ba raja bahwa kan inni asyhadu annani raaitu hilala, aku bersaksi sesungguhnya aku melihat anak bulan. Maka ketika nasaksi yang adil walau siraurung, kemudian geisasi ba kadi bahwa ganyan kage belian bulan Ramadan depan bulan Syawal, kemudian dia geisasian nekeun li kadi sabata indi ru'yatul hilal, kasebut kalian bulan di sisilun, kasebut hukum di bulan ba sisilun, maka dengan sebabnya wajib puasa seluruh ahli negeri ba nanggro yang di bulan dan di sekitarnya yang manteng sabuh matale, dan wajib puasa urung yang kalian dan urung yang lain yang hana kalian yang na lam nanggroyan nyen menye kage geisasi ba kadi dan kadi kepegah sabata indi ru'yatul hilal. Tapi menye ge bulan deh bulan ba ge kalian lekayan hana ge ba saksi, hana ge ba saksi ba kadi nyen, maka hukum jih adalah ke urung yang kalian menyentuh Ramadan wajib puasa Ramadan, menyentuh raya ganyan payah gemur raya pribadi ganyan, dan bagi urung lain yang membenarkan. Adapun urung yang hana membenarkan karena hana saksi bakadi, maka hana dihukum kepada urung lain yang hana membenarkan. Tunggu sekalian, yang pertama metode cara tung puasa dan meraya adalah dengan ru'yatul hilal, metode ru'yah, melihat bulan dan kemudian bersaksi di hadapan kadi, kemudian kadi membuat pengumuman, maka nyen kasebut hukum kemandum asal nanggrawa. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Yang kedua, dengan hisab. Hisab yaitu dengan ilmu falaki, dengan cara hisab. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hisab bagi ahli hisab geanggap hari bulan hari 1 Ramadan ataupun hari ini misalnya hari 1 Syawal, ketika bulan yang ka wujud, bulan yang ka wujud bulan nyo ka imkan ru'yah, ka imkan ru'yah ijtima' bulan awal Syawal dan akhir Ramadan, kemudian bulan yang nampak imkan ru'yah. Imkan ru'yah artinya ka memungkinkan kalian. Berapa persen, berapa derajat yang kamu memungkinkan takalan bulan. Walaupun kadang-kadang hanadih bulan karena mendung, hanadih bulan karena pulain. Metode hisab ketika ka imkan ru'yah, walaupun hana ru'yah bil hissi, ya karena ada mendung segala macam, namun seandainya hana yang pada nyen ka mungkin takalan. Berapa derajat? Adalah 3 derajat yang disepakati oleh ulama-ulama di negara Indonesia, ahli falaki, ulama-ulama falaki Indonesia, ulama falaki Malaysia, ulama falaki Singapura, ulama falaki Brunei Darussalam. 4 negeri
adalah sepakat imkan ru'yah bulan itu adalah telah wujud, telah ada, telah keluar, adalah ada 3 derajat minimal. Menyebeleun yang kana kawujud beleun dan kana lihat derajat nyen kaimkan ru'yah. Bagi ahli hisab, ahli falaki, maka nyen gebileung kana lihat derajat nyen menye Ramadan ka gebileung sa Ramadan, menye bulan Syawal ka gebileung sa Syawal ka gemuraya. Adapun soalan gedayung untuk tahun ini seluruh ahli falaki di dalam 4 negeri ini nyu adalah wabil khusus di Indonesia, ya, karena lu hanal tuan pegah lebih luah karena hanal tuan tupu karena hanal tuan media kena glo Brunei pakai ban dan glo pukun Singapura pakai ban. Untuk Indonesia adalah untuk tahun ini bulan wujud bulan tapi besarnya bulan di bawah 3 derajat, hanya 2 derajat lebih sedikit. Hana tu lihat derajat. Karena hana tu lihat derajat, maka ahli hisab pun tidak menghitung hari ini hari 1 Syawal. Baru 20 kurang uronyu hana gebiliun urosa Syawal, karena walaupun beliun kawujud ijtima' beliun kana, tapi hana imkan ru'yah hana mungkin kalen. Kedua buah metode untuk cara tung puasa dan cara tung 1 Syawal itu mururaya. Yang kelih, nyo 2 buah pendapatnya, nyo biasa adalah orang-orang yang NU, ya, berpegang kedua-duanya. Ahli hisab di kalangan ulama NU, ahli ru'yah di kalangan ulama NU, nyo 2 buah metodenya. Pertama ru'yah, yang kedua hisab, tapi ketika bulan kana, tapi bulannya kana lihat derajat paling kurang, karena lihat derajatnya adalah disepakati lepet boh nanggro ulama 4 negeri jiran, yaitu pertama Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Yang kelih adalah ru'yah, bukan ru'yah, yaitu wujud bulan secara, ya, universal, adapun secara global. Nyan pendapat metode yang kelihatannya karena bulan gebiliang sabah sagai. Nyan 4 mantang deh bulan di Amerika, deh bulan di manapun, deh bulan di mana-mana pun. Atenama na deh bulan, tenama wujud bulan kande. Tenama na wujud bulan nyan ka gebiliang adalah 1 hari Syawal, Syuro Syawal. Jadi inilah pendapat yang berpegang oleh orang di kalangan organisasi Muhammadiyah. Ba orang yang untuk tunyo nadih bulan, adapun nawujud bulan yang yang mungkin kalian, walau hana mungkin kalian banang roh kedayo, hana mungkin kalian banang roh tetangga kedayo, tapi dalam dunianya di seluruh negara yang dalam dunianya na nanggrawa yang dibelian nyan mandum nanggrawa yang walaupun hana imkan ru'yah geikut aju ba nanggrawa yang dibelian nyan adalah metode universal, adapun secara global. Dan pendapat ini ada di dalam mazhab, yaitu ada sebahagian ulama dalam mazhab yang Hanafi ada pendapat seperti ini. Tapi pendapat ini tidak diamalkan oleh mazhab Syafi'i, oleh mazhab Hanafi, oleh mazhab Maliki dan juga oleh mazhab Hambali. Hanya pendapat ini ada, yaitu sebahagian di dalam mazhab Hanafi. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah, maka 3 mazhab tidak beramal dengan universal, tapi hanya ada sebahagian ulama mazhab kan mandum, ya, sebagai ulama dalam mazhab Hanafi ada yang berpendapat dibolehkan baik mengambil Ramadan, memulai Ramadan maupun mengambil hari 1 Syawal dengan nampak bulan imkan ru'yah, yaitu secara universal, secara global di seluruh dunia. Ada satu tempat yang dibelian, yang lain ngikut kena mandum.
Tuku sekalian yang dimuliakan Allah, makanya adalah pendapat yang kelih, metode yang kelih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lu rasa menyekajelah kamu faham ngen penyampaian lu tuannya, mudah-mudahan mutamah mufhum. Menyehana mufhum pakon urung jih kagem raya. Ya, dibireun kadang na sebahagian yang kamu raya. Ya, sebahagian ramai galam. Dinang di daerah lain. Nah, yang kamu bahkan kagem pengumuman bahwa hari ini hari 1 Syawal nyan karena berpegang di atas metode yang ketiga. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, nyo sekilas sudah sampaikan. Yang kedua, menyangkut dengan fitrah. Ya, nyo karena waktu singkat, ya, luntuan pegah yang penting-penting mendan. Pertama, fitrahnya adalah mazhab Syafi'i hanjit buh yang ken makanan kut. Hanjit keluarkan fitrah yang ken makanan kut. Termasuk peng hanjit. Yang cikakan makanan atau makanan tapi kan makanan kut. Yang kutan mudaharan. Na nanggrau kepada bobi hanjit pada fitrah bobi. Na nanggrau kepada boh kepila hanjit pada fitrah boh kepila. Pakan karenanya kan kutan mudaharan. Walaupun yang makanan pokok tapi hanjit disimpan lama. Baik disimpan lama dalam kulitnya adapun dilepas dikupas kulit hantrip ditud nyen hanjit. Lalu bagaimana bila ada daerah umpama urung Aceh kepada bobi, sedangkan bobi hanjit pada ke fitrah, putra teman yang kepada fitrah le urung Acehnya, maka jawabannya adalah gekalan nanggro yang tahu ngon nanggro Aceh umpama urung Medan kepada Bru, maka urung Aceh yang pajoh bobi makanan kut bobi fitrah kanyan berpedoman bak nanggro yang tua nganyan dalam halnya pra-pra pegah Medan kakeh lagi kut urung Medan. Yang pertama hanjit pedebit yang ken makanan kut baik itu berupa makanan maupun berupa uang. Adapun di dalam mazhab Hanafi, nah pendapat yang jit pedebit peng tapi legatnya peng yang tak pedebitnya kan utama peng yang pokok tetap makanan kut tapi jit gantongan peng, namun peng yang gebuhnya harus harga barang makanan kut yang nak disebutlah hadis, yaitu jenis-jenis yang disebut oleh Nabi hadis. Pertama bur gandum, kedua syair, yang kelih pokok kurma, kemudian anggur. Ya, salah lentuan nyan yang nalam hadis. Makan nyan yang jid makanan kut, hanjit pedebit populain yang kan makanan yang disebut oleh Nabi hadis. Bila gena pedebit peng, gena buh yum matanya, yum gandum atau yum kurma atau yum syair atau yum anggur. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah, nyan yang jid buh harga. Bagi sahabat persoalan, ketika lagi tak ikut mazhab Hanafi, jid buh peng, tapi yang tak harga peng, harga bru, nyan puaba, hana mazhab yang pegah jid. Ya, jadi nyan talfiq, arti talfiq dan bak sabah ibadah sabah qadiyah, dua pendapat dua buah mazhab. Jadi dua buah mazhabnya hana sabah mazhab yang getim tanggungjawab ke Muhammadah. Jadi menyeurung gebuh peng ge harga breh hana mazhab yang pegah je. Ya, tadang mazhab Syafi'i memang hanjit buah fitrah peng. Tadang mazhab Hanafi jid pedebit peng, tapi hanjit pedebit fitrah bereh. Ba mazhab Hanafi hanjit pedebit bereh ke fitrah. Ketika fitrah hanjit tak pedebit bereh ba mazhab Hanafi, maka bereh hanjit terhargakan untuk mengeluarkan uang. Ketika urang gedang gepedebit peng
gedang mazhab Hanafi je boh peng tapi harga bereh, maka Imam Syafi'i hang kita menjawab pada kiamat long han lu pegah sah fitrah kata paken bak lun kun Syafi'i han sah peterbit peng kah kepada bet peng nak le mazhab le Hanafi lun han lu tanggungjawab fitrah kah sah karena walaupun bak lun je peterbit peng tapi han je peterbit peng yum makanan yang hana je peterbit fitrah bereh han je fitrah kah harga bereh kabuh peng harga bereh maka baklung hansah fitrah kah karena yang keharga adalah bereh baru sah kurma, yum anggur dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya ya so yang peterbit fitrah berupa peng dengan keharga bereh nyan hana mazhab yang pegah sah. Milah hadis yang hana pegah peng. Hana dalam Quran hana gepegah peng, dalam hadis hana gepegah jet peng, biji-bijian hadis, lang mazhab na yang pegah jet peng, tapi harus pengnya harga makanan yang memada zakat, yaitu bak mazhab Hanafi, yum kurma, yum anggur, yum syair, yum pokoknya mana, yaitu gandum. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man mi tadang mazhabnya tabuh yum kurma je. Nya, ni kalau ada masalah. Tadang mazhab Hanafi, tabuh yum peng harga kurma. Nyolong lun taklid mazhab Hanafi, lungbuh harga gandum. Adapun lungbuh peng yum gandum, adapun yum kurma, adapun yum anggur, adapun yum syair. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah, nyan ku apa? Jid tak ikut mazhab je. Jid. Yan. Jid tak berpindah bak sabah mazhab dari mazhab satu ke mazhab lain seluruhnya ataupun lain mantang le mazhab Syafi'i hanya satu masalah, satu dua masalah yang tak taklid tak berpindah mazhab lain. Jid anak pupu tunggu. Dengan catatan dalam hal zakatnya wajib ijab kabul. Zakat pendapat kuat wajib pujuk, yang tak pujuk zakat wajib gekabul, geterima, geken kalun tuan terima, yang geterimangnya juga zakat, yang tak pujuk zakat, yang geterima zakat. Tuku sekalian, ketika saudara urang gedang mazhab Hanafi, gehargakan kurma, pada kurma sigantang, pada sigantangnya nekun jul he kilo, sikila padu kurma yang kai paju lego. Tapi kepada miskin dia ke makanan getin padu pura-pura tak pegah 60 ribu sekilau nyan ke kurmanya be sampai tak harga kurma be tak pegah urang mana hai iling sidam hai paju dubnan rendah karab bro kurma tuku sekalian nyan tuku hanjit kurma yaitim paju le urang takun pura-pura 60 ribu menyeleh kilo sama dengan 180 ribu untuk satu orang. Na 10 dirmoh 1.800.000. Na 5 dirmoh 10 ribu. Tuku sekalian nyan harganya yang tak berbit. Be berbit $1.5 ribu. Ium sehari setengah 2 bergam. Tuku sekalian. Tadang mazhab Hanafi nyolong laikum mazhab Hanafi lungbuh ium kurma. $1.80 ribu. Pura-pura ada pegah. Kemudian tak pujuk payah tak pijab, yang tak pijab nyo zakat diri long dan keluarga lun na 5 raurung lung pujuk kedengku geseot kalun tuan terima zakat tengku kalun tuan terima fitrah tengku nyan ban aku ijab kabul menyamanan yang diterima zakat yang tak pujuk zakat payah kamita urang mazhab Hanafi yang bak mazhab pakaian sah pedebit peng. Ketika tajuk bak mazhab ke urang mazhab Syafi'i dan hana gikut leganyan ke mazhab Hanafi, i'tikad urang Syafi'i hanjit zakat peng. Maka yang tajuk zakat berupa peng harga kurma, yang diterima i'tikad gen hansah peng. Maka diterima sedekah biasa. Hana mutabakah antara ijab dan kabul.
nyo tuku hansah. Ya, jadi payah ta minta urang lain, urang terima yang sabah mazhab ngan mazhab urang yang juk jaket supaya urang juk yang gejuk jaket, urang terima yang diterima zakat. Menyakan lagian gepujuk zakat geterima nyokan jaket sedekah biasa, hana mutabakah. Tokoh sekalian yang dimuliakan Allah. Ini menyangkut dengan bohpeng. Jadi rumit tokoh sekalian, minta peng. Minta bohpeng payah. Yang kedua, ya, menyangkut dengan zakat, yaitu sebagaimana yang kata maklum, zakatnya adalah yang harus tak bagi 8 boh senih menyele sip 8 boh senih. Tapi masa kadang-kadang minta bagi 8 boh senih nyo hana mutamawal. Sirau katanya siare setengah tamah 2 boh regam. Tak bagi 8 boh senih 2 boh regam ke tapo. Getagun hansip tapi belau kadang-kadang ku hana mutamawal. Hai belau pura-pura tak pakai. Nyan melagian hana wajib untuk dapat senih. Jit tapi kesedar urang. Tapi menyela lagi zakat di Melasa. Kamu sapat inan kala kana mupet ton 5 ton zakat. Adapun na 5 tu 60 ti remo. Tapat karak truk 20 hari. Nyen tengku payah tak bagi bena seneh yang jit terima zakat. Tuku sekalian, maka senehnya biasa bak katanya pertama fakir, kedua miskin, kelih gharim yang biasana. Kemudian adalah amil. Kemudian tuku sekalian, yang adapun hak lain menyoh tak bagi zakat naru muallaf nyan jit tajuk ke urang muallaf hak kanya nah hak tapi baik kebah ya tak bagi zakat seso yang na leh boh senih kakil he ya jadi biasa fakir miskin gharim disesuaikan sesuai dengan berapa hutang. Kemudian adalah amil. Untuk fakir miskin, pendapat kuat wajib taswiyah. Adapun senih lain menyele nyen peh perata cit, mana taswiyah perata. Kecuali adalah senef amil. Menyesenih amil nyo menyapet ton kan siton ke fakir, siton ke miskin, siton ke gharim, siton ke amil. Nyo khusus kepada hak amil, nyo kan bagi senef, kan taswiyah senef. Tapi untuk masalah hak amil nyo adalah ujrah misil. Ujrah misil terkadang-kadang lebih ngen ukuran seneh atau lebih di yang tergantung berapa habis ongkosnya. Kadang-kadang na berah melimang ton nyai Melasa yang ungkoh tulih, ungkoh sukat, ungkoh hintat nya pihak tak hintat na urang hai gaco. Ungkoh pesapat na urang yang hai kerja Melasah pihak tak cok dekat dayu. Nyen mandum jit ke urang amil. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah, menyangkut dengan amil nyo adalah sesuai dengan ujrah misil. Ujrah misil. Ujrah misil nyo hantaban. Ungkoh EU beda dengan ungkoh semula. Semulanya 110 ribu, 120 ribu untuk si uro poh 8 bengah ke pingkui, poh setengah 6 sepul ke cengop. 120 ribu. Nah urang yang ungkoh EU beda alam ko. Kerja uro, kerja malam beda engko. Untuk masalah fitrah biasanya adalah kerja malam. Nah lembur, hak ro istirahat, tapi itu kanannya payah kerja, nah kerja. Tentu kadang na beda engko. Tapi mantang yang wajar. Makanya terkupu ke saudara urang 200 ribu, pu saudara urang 150 ribu, sesuai disepakati berapa yang disepakati yang telah menjadi ujrah pasaran untuk masalah gaji kerja bak jaket. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika kata cok, masa bunuh tapagah hak yang tak pemutih ke senih bunuh siton. Habis ke ujrah misil 500 kilo. 500 kilo tu nyo hotaba. Nyo payah tak kembalikan kepada fakir, kepada miskin, tak perlu lam kedih kepada fakir miskin. Tuku sekalian nyanban cara bak tak bagi jaket. Jadi kon senih. Ya, jadi ujrah misil. Sedara urang gak juk jaket, pura-pura ge pujuk jaket bak lontuan. Berarti nyo zakat lontuan, fitrah lontuan dan fitrah anak lung
dan perumoh lun sejumlah mandum kamu 10 orang. Ya, lung wakilah bak tungku bagi kepada fakir miskin. Ya, nyamban cara ke pejuk. Lun suruh kalun tuan terima. Tentu yang lah terima adalah wakilah. Menya ke pejuk bak ketanya mau terima wakilah, tak terima terima wakilah, hanjit cok hak ami. Pakal hanjit karena urang yang kebagi kera ke jaket hanjit cok hak ami. Lung kat na gaji na jaket 50 juta. Lung bagi kera pakai miskin. Je lung cok hame hanjit. Zakat belang lung bagi kera je cok hame hanjit. Fitrah lung bagi kera je cok hame lung hanjit. Wateka hanjit lung cok kera hame kadang lung bagi kera jaket. Lung wakilah bakap wakil lun mandilah lun. Menyalung hanjit lung cok wakil lung juga hanjit kecok. Maka untuk mengajit cok hame nyobek nama wakil tapi hati nama amil. Yang lun tuan serahkan mak tungku sebagai badan amil untuk tungku bagi kepada yang berhak. Diterima engkau lun tuan terima. Nyan tungku mandum nyan baru jit legat nyan diterima hak amil. Menyalah awak tak pelaku tungku kadang-kadang salah pada hukum sehingga kadang-kadang ada yang seharusnya dia tak terima kehanjit terima le karena berbeda status katanya. Tungku sekalian yang dimuliakan Allah, lun tuan parakan ono lolakai maah katelat ya, tapi rasa yang tuan sampaikannya yang mesandai ji bak beut ke bak kudubah manteng payah manteng na yang payah tak pegah ya, manteng lu yang payah tak pegah tapi karenanya adalah sekedar, maka semoga bermanfaat ke lun tuan dan kepada kita yang mandu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بما أمر الله لي ولكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مؤمنون ولا تموتن إلا وأنتم مخلصون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأهل بيوتنا ولكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل العبادة ومن أهل الطاعات. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الإسلام وأهل الإيمان. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل لا إله إلا الله ومن أهل جنتك جنة الفردوس. يا رب البيت العتيق أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار بحرمة هذا الشهر شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدنا يا كريم. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اختم أجلنا وأجل والدنا يا مولانا بقول لا إله إلا الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.